Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya ya, Bu Laili Rusdiana dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran kalau dilihat dari terminologi terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan itu apa? Perencanaan yang seperti adik-adik ketahui bahwa perencanaan adalah rencana, dari kata rencana, yaitu mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan perencanaan ini menurut Ellie, menurut Kaufman, dan Terry pada dasarnya adalah suatu proses atau penetapan yang harus dilaksanakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga perencanaan secara umum yaitu suatu proses yang berawal dari cara berpikir dan menjadi rencana yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencapai tempat atau tujuan yang ditentukan. Ya. Berdasarkan dari pengertian perencanaan pembelajaran, terdapat 4 unsur yang harus dimiliki pada setiap perencanaan. Yang pertama adalah tujuan harus dicapai. Yang kedua, strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah adanya sumber daya yang mendukung. Yang keempat, adanya implementasi dari setiap keputusan untuk sesuatu yang telah direncanakan. Sehingga dasar perlunya perencanaan pembelajaran diasumsikan untuk memperbaikan kualitas dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dapat dirancang dengan pendekatan sistem tertentu, yaitu pendekatan pembelajaran khususnya ya. Yang ketiga adanya desain pembelajaran yang mengacu pada bagaimana seseorang belajar. Jadi seseorang belajar itu desainnya disesuaikan dengan karakter masing-masing peserta didik. Yang keempat adalah desain pembelajaran diajukan pada siswa perorangan atau peserta didik secara perorangan. Jadi karakter dari peserta didik harus kita ketahui bersama. Yang kelima adanya desain pembelajaran harus diajukan pada tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir, desain pembelajaran diarahkan supaya memudahkan peserta didik dalam belajar. Jadi peserta didik belajarnya seperti apa, itu desain pembelajarannya harus disesuaikan supaya peserta didik lebih termotivasi. Untuk karakteristik perencanaan pembelajaran itu sendiri, yang pertama perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Proses berpikir siapa? Proses berpikir guru atau siapa yang akan melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku peserta didik supaya tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari proses belajar tersebut. Jadi guru berperan penting dalam menentukan proses perencanaan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Seperti itu. Berikutnya adalah menurut Desainer ya 1990, pentingnya perencanaan pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan atau kreasi dari guru atau pembelajar sesuai dengan pandangannya. Jadi pandangannya ingin mengajarkan tentang apa? Ingin mengajarkan tentang konsep apa? Kreasinya seperti apa? Harus dikaitkan dan disesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut. Yang kedua adalah setiap manusia dapat hidup dalam kelompok sehingga dapat berhubungan satu dengan yang lainnya dan membutuhkan koordinasi dalam melakukan berbagai aktivitas. Sehingga perencanaan pembelajaran
itu sangat diperlukan ketika guru akan mengajar dan melaksanakan aktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu sudah menurut Saimer. Jadi selama ini guru-guru semuanya sudah melaksanakan kan? Adik-adik sudah pernah kan belajar mulai dari SD ya, TK, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi mungkin berarti semuanya adalah berhubungan dengan guru. Gurunya seperti apa? Itu adik-adik bisa menilainya sendiri. Apakah sudah sesuai dengan pentingnya perencanaan pembelajaran menurut Saimer? Untuk pentingnya perencanaan pembelajaran secara umum, itu adalah pembelajaran merupakan proses yang bertujuan. Jadi proses yang mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua adalah proses kerjasama. Jadi ada kerjasama antara guru dengan siswa. Dan pembelajaran adalah proses yang kompleks, jadi adanya keterhubungan antara guru dengan siswa dalam suatu proses perencanaan pembelajaran. Yang terakhir adalah proses pembelajaran akan efektif jika sarana dan prasarana dapat memanfaatkan atau dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran ada fungsi kreatif ya adik-adik ya, jadi harus kreatif, kemudian inovatif, selektif, komunikatif, prediktif, pencapaian tujuan, dan kontrol. Jadi semua fungsi tersebut dapat memenuhi suatu proses perencanaan pembelajaran. Jika kreatif, inovatif, selektif, komunikatif, prediktif, pencapaian tujuan, dan kontrol tersebut semuanya dilaksanakan, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Manfaat perencanaan pembelajaran di sini, jika proses perencanaan pembelajaran tersebut matang atau kita sudah melakukan tahapan secara rinci di awal, maka akan terhindar dari keberhasilan yang untung-untungan. Ini maksudnya adalah keberhasilannya harus tetap ya, jangan hanya alhamdulillah hari ini untung ya, saya proses pembelajarannya kurang matang tetapi ternyata berjalan lancar lah, seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi perencanaan pembelajaran harus tersusun secara rapi dan sistematis sehingga proses pembelajaran nantinya adalah dapat berhasil. Dapat berhasil itu dilihat dari tujuan pembelajarannya tercapai. Yang kedua adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah. Jadi perencanaan pembelajaran jika sudah terpenuhi, maka pemecahan masalah di akhir dari tujuan suatu pembelajaran akan tercapai. Yang ketiga adalah untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Jadi, kalau perencanaan pembelajarannya tersebut berjalan lancar, maka sumber-sumber belajar yang akan kita gunakan juga dapat secara tepat dan efektif kita gunakan. Yang keempat adalah perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Maksudnya secara sistematis di sini adalah proses pembelajaran tidak akan berjalan bulat ya. Bulat itu dalam arti tidak sesuai dengan apa yang akan kita capai. Jadi muter terus, kemudian waktunya akan hilang begitu saja, padahal tujuan pembelajaran tidak tercapai. Sehingga kalau kita rencanakan secara detail, secara rinci, maka pembelajaran akan berlangsung secara sistematis, terinci, dan bisa tepat pada waktunya dan tepat pada sasaran tentunya. Untuk kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran itu harus signifikan, relevan, kepastiannya ada, adaptabilitasnya juga ada, kesederhanaannya siap ya dilaksanakan, kemudian ada prediktif. Jadi prediksinya, signifikannya, relevannya, kepastian pembelajarannya, adaptabilitasnya, dan kesederhanaan dalam suatu proses perencanaan pembelajaran semuanya harus terpenuhi. Dan ingat kembali, semuanya itu adalah berdasarkan pada karakter dari peserta didik yang akan kita ajarkan. Untuk langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran,
Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran, ya kan? Merumuskan tujuan. Sebelum merumuskan tujuan adalah kita harus menentukan KD mana yang akan kita gunakan. Dari KD itu kita akan merumuskan sebuah indikator pembelajaran. Dari indikator pembelajaran akan muncul tujuan pembelajarannya apa. Ya, indikator di sini ada indikator pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari tujuan jika terlaksana, maka pasti ada pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya sudah pasti pengalaman belajar yang efektif. Yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajarnya pasti akan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan karakter peserta didik. Dan akan menimbulkan hubungan antara peserta didik dengan guru. Kemudian orang-orang yang terlibat di sekitarnya, dia akan berusaha untuk menjadikan kelas kondusif. Tidak hanya guru yang menyampaikan, tetapi siswa lebih banyak aktif dalam menyampaikan sebuah pendapat atau pertanyaan ataupun pernyataan. Bahan dan alat yang digunakan juga sudah tepat, sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Fasilitas fisik juga akan terpenuhi. Fasilitas fisik itu banyak sekali ya, pikiran, jadi kemudian motivasi, itu tingkah laku peserta didik semuanya akan terpenuhi. Yang terakhir adalah adanya perencanaan evaluasi dan pengembangan. Secara otomatis jika perencanaan pembelajaran tersebut terstruktur, maka ada perencanaan evaluasi dan evaluasinya akan berjalan dengan lancar. Dari sini, perencanaan pembelajaran itu pada prinsipnya adalah proses penerjemahan kurikulum seperti yang saya sampaikan tadi. Penerjemahan kurikulum menjadi program-program pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam pembelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa perencanaan pembelajaran mengacu kepada KD mana, KD apa yang akan kita ajarkan. Kemudian dari KD kita akan muncul indikator pembelajaran. Indikator pembelajarannya harus sesuai dengan KD. Dari indikator pembelajaran akan distrukturkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran maka akan dapat kita lakukan kegiatan pembelajarannya apa, dengan model apa, dengan pendekatan apa, dengan strategi apa, yang semuanya itu disesuaikan dengan karakter peserta didik. Nah, adik-adik mahasiswa, tidak terasa perkuliahan tentang perencanaan pembelajaran selesai sampai di sini. Dan Bu Laili mohon supaya adik-adik semuanya tetap mempelajari bagaimana sih perencanaan pembelajaran tersebut supaya menjadi lebih baik lagi ketika akan mengajar. Jangan lupa untuk tugas harian pada pembelajaran kali ini, silahkan membuat peta konsep sederhana tentang materi kuliah yang telah dipelajari pada hari ini di kertas A4 dan maksimal 3 halaman. Jadi terserah adik-adik bagaimana peta konsepnya, begitu ya, sesuai yang sudah Bu Laili sampaikan. Demikian adik-adik, salam sehat, tetap senyum untuk menambah imunitas tubuh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.